Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Oke, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya Teguh, mewakili Samuel Sekuritas Indonesia. Kali ini kita membawa topik webinar terkait dengan tentunya EV ya, electric vehicle. Sebelum nanti kita ke narasumber, mungkin saya mau sedikit kasih gambaran terkait dengan EV. Kita lihat, coba kita center dari sudut konsumen maupun dari sudut produsennya gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara EV ini, semua orang kan bicara positif gitu ya. Beberapa hal yang saya mau highlight adalah terkait dengan mungkin concern charging station gitu kan. Sekarang belum terlalu banyak charging station yang disediakan di tempat-tempat umum. Apakah ini menjadi kendala untuk pertumbuhan ke depannya gitu kan? Kalau saya mengkaji adalah charging station itu memang diperlukan, tapi tidak harus. Khususnya sekarang penggunaan EV itu masih berupa city car, yang mana jarak tempuhnya itu tidak terlalu jauh. Itu charging station memang lebih berguna kalau memang kita mempergunakan intercity. Nah, statistik yang ada adalah menunjukkan bahwa pengisian full untuk EV itu bisa dipergunakan EV-nya itu untuk jarak tempuh sampai 480 km. Nah, kalau kita lihat juga terakhir ada komitmen dari transportasi umum PT Bluebird, itu mereka akan menambah armadanya untuk EV. Itu karena mereka percaya bahwa dalam satu hari pengemudi itu hanya menempuh jarak maksimal itu 200 km. Jadi pengisian listrik itu cukup dalam satu hari gitu pada malam hari. Jadi di tengah hari itu tidak perlu pengisian. Jadi dalam segi convenient saya rasa itu sudah cukup gitu. Kemudian harga jual. Tentunya harga jual ini pilihan masih terbatas saat ini. Kalau kita lihat harga pun premium. Nah, sekarang apakah itu menjustifikasi dengan kalau kita memiliki ICE car atau internal combustion engine? Saya rasa bisa menjustifikasi jangka panjang, mengingat kalau kita lihat bahan bakar kan sekarang juga cukup volatile dan kecenderungannya masih bertengger di cukup mahal ya bahan bakar. Belum lagi kita bicara spare part dan sebagainya. Nah, kedepannya saya rasa harga baterai mungkin kecenderungannya akan turun karena titik ekonomi scale akan dicapai di level tertentu. Nah, saat ini memang belum. Tapi sementara kan kalau kita beli mobil EV itu mereka menggaransi baterai 8 tahun. Ya, kemudian kalaupun ada kerusakan mereka ganti. Di luar itu setelah 8 tahun itu penggantiannya perlu diperhatikan adalah penggantian baterai itu bukan per panel, jadinya per sel. Jadi satu panel bisa aja terdiri dari 20-30 sel. Jadi kalau kerusakan digantinya satu sel atau dua sel. Jadi nggak usah keseluruhan panel. Jadinya sebenarnya affordable kalau saya bilang dalam segi harga untuk konsumen. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah ramah lingkungan yang menciptakan ya iklim udara yang cerah, kemudian langit yang biru, yang kita pernah alami selama masa pandemik itu merupakan sebenarnya kewajiban kita bersama, yaitu swasta dan pemerintah. Makanya pemerintah selalu memberikan insentif mendorong untuk penjualan EV yang lebih banyak dari tahun ke tahun dengan memberikan insentif moneter atau maupun non moneter dalam segi pajak, pengurangan, kemudian memonitor dalam segi ganjil genap dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kita bahas tentang ramah lingkungan, kemudian harga jual, kemudian charging station. Kemudian juga kalau kita bicara EV itu tidak terlepas dari komponen terbesarnya cost daripada untuk membuat EV itu adalah baterainya, gitu kan? Baterainya ini ya tergantung. Banyak jenis baterai, cuman kita perlu perhatikan baterai yang mempergunakan nikel itu mempunyai high density, artinya kapasitas power yang jauh lebih besar daripada baterai jenis-jenis lainnya gitu.
Nah, sama halnya dengan kalau kita lihat beberapa kali Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi selalu mencoba membangun suatu ekosistem dari hulu ke hilir, baik dengan memberikan insentif yang tadi moneter maupun non moneter dengan melarang untuk mengekspor bahan mentah, artinya ore. Dan selalu dianjurkan untuk dikelola untuk memiliki nilai tambah. Dalam hal ini mungkin kita bicara kalau kaitannya dengan baterai, nanti outputnya merupakan nikel sulfat, gitu ya. Nah, tapi ya sejalan dengan ini selalu dalam proses kemajuan selalu ada rintangan pastinya. Nah, rintangan-rintangan itu juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ini lebih bersifat politik, yang mana Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa salah satu kebijaksanaan AS Amerika itu mengucilkan nikel Indonesia itu ya ada kaitannya karena 99% daripada nikel kita itu ditujukan untuk ekspor market negara China. Hanya sisanya 1% untuk ke negara lainnya. Oke, jadi itu kurang lebih situasinya. Terkait dengan pangsa pasar memang masih kecil. Kalau kita lihat penjualan untuk mobil baru EV di tahun lalu itu hanya cakupannya pangsa pasarnya sekitar 8%. Namun proyeksi ke depannya itu kita mengharapkan dalam kurun waktu di tahun 2035 itu pangsa pasar bisa mencapai 50%, bahkan 2/3 pangsa pasar itu akan dikuasakan EV di tahun 2040 gitu. Nah, minggu lalu itu kalau kita perhatikan itu ada peresmian pabrik ya, batu baterai berupa nikel sulfat dengan teknologi HPAL yang terletak di Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara, yang diresmikan oleh Bapak Septian Haryo Seto yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Adapun pabrik itu di bawah PT Halmahera Persada Legend yang merupakan perusahaan afiliasi Trimega Bangun Persada milik Harita Group. Nah, untuk menggali lebih jauh terkait dengan perusahaan tersebut, maka kami akan menyajikan video klip daripada corporate profile dari PT Trimega Bangun Persada. Obi, tempat lahirnya inovasi untuk negeri. Bersama tumbuh dalam harmoni, melangkah dengan hati. TBP hadirkan sinergi melalui integritas, kerja keras, dedikasi, dan kerjasama. Untuk Indonesia kini dan masa depan. Kami tumbuh menjadi inovator, bergerak, menjaga visi, membawa misi. Memimpin perubahan dari generasi ke generasi untuk menciptakan potensi menjadi nilai yang hakiki. Kami bergerak bersama menjadi cahaya. Cahaya pembawa perubahan untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan bangsa penuh makna. Penuh ketulusan, kami bertanggung jawab pada perubahan. Karena Obi adalah rumah kami,
jiwa kami. Tempat kami menjaganya dengan sepenuh hati. Dengan kedamaian untuk saling berbagi dan memberi arti bagi masa depan OBI. Tujuan kami menghadirkan setiap langkah pasti melalui inovasi, integritas, dan kebanggaan bagi negeri. Kami mendorong perubahan, menciptakan peluang dengan fokus pada nilai-nilai kesungguhan serta tekad dan kerja keras. Bersama-sama menghadirkan kebaikan menjadi kebanggaan Indonesia untuk dunia. Inilah wujud nyata kesungguhan kami untuk masa depan yang jauh lebih berarti bagi generasi kini dan yang akan menanti dengan semangat sepenuh hati. Kami persembahkan dari tanah OBI untuk Ibu Pertiwi. Truly beyond possibilities. Oke, baik. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber dan ini merupakan kehormatan kami bersama kita Pak Roy Arman Arfandi selaku dari CEO PT Trimegah Bangun Persada. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan waktu dan tempat untuk paparan terkait perusahaan Trimegah Bangun Persada, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita akan mulai dengan satu presentasi company profile dari Trimegah Bangun Persada. Mohon ditunggu sebentar, kita akan provide screen share-nya. Oke, kita akan mulai dengan sedikit gambaran mengenai profil dari TBP sendiri atau dari yang merupakan satu grup dari Harita ya. Next slide-nya. Oke, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa Trimegah Bangun Persada merupakan satu perusahaan yang bergerak di industri nikel yang fokus kepada penambangan, pengolahan, dan juga pemurnian secara terpadu di Indonesia dengan exposure yang berkembang terutama di sektor baterai kendaraan mobil listrik. Kami memiliki cadangan cukup besar, hampir 170 juta ton nikel ore yang berada di lokasi OBI, dan juga ada 2 tambang yang belum dioperasikan yang tentu akan menambah kita punya cadangan di kemudian hari. Kami juga beroperasi dengan low operating cost yang kami miliki di sana karena lokasi kami sangat strategis, lokasi tambang dan lokasi pabrik kami itu sangat berdekatan sehingga boleh dibilang tidak ada transport cost yang signifikan untuk mengantar atau mengantar nikel ore-nya ke tempat processing plant yang dekat kami. Dan kedua, lokasi kami semuanya juga berada di pesisir pantai sehingga sangat strategis untuk unloading ataupun uploading barang-barang yang akan diekspor ataupun bahan baku yang datang ke OBI. Kami juga menggunakan teknologi yang pertama kali di Indonesia itu HPAL, High Pressure Acid Leach, yang pertama di Indonesia sehingga kami bisa memproduksi bahan baku dari baterai mobil listrik berupa mixed hydroxide precipitate yang pertama di Indonesia sejak pertengahan tahun 2021. Saat ini kami yang pertama dan di Indonesia ini baru ada 3 pemain yang bisa memproduksi MHP, yaitu yang pertama kami dan kedua ada perusahaan yang China terletak di Sulawesi. Kami juga didukung oleh Harita Group yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun di Indonesia yang punya exposure bisnis baik di bauksit maupun alumina dan juga di perkebunan kelapa sawit, dan juga ada beberapa usaha-usaha lain yang dapat mendukung operasional kami di OBI termasuk kontraktor pertambangan ataupun logistik lainnya. Kami juga punya fasilitas yang terpadu di OBI secara vertikal dari upstream ke midstream sampai ke downstream. Dan juga fasilitas kami juga sangat lengkap, udah ada infrastruktur termasuk pembangkit dengan kapasitas sampai dengan 890 megawatt untuk mendukung kebutuhan listrik dari seluruh pabrik-pabrik yang beroperasi di Pulau OBI kami. Tentunya karena ini perusahaan tambang, tentu kami juga fokus kepada komitmen untuk bagaimana menjaga lingkungan,
dan tetap patuh kepada semua aturan-aturan terkait dengan ESG. Next. Nah, ini adalah sedikit milestone kalau Bapak Ibu lihat bahwa kami mulai operasi bisnis nikel ini tidak dalam waktu berapa tahun, tapi udah balik kepada awal-awal tahun 2006-2007 di mana kami mulai mendapat izin penambangan di lokasi OBI. Pada saat itu tentu banyak berpikir, ada waktu kami masuk ke OBI ini untuk beli tambang nikel, banyak berpikir kenapa nggak masuk ke tambang batu bara. Tapi that's what we are now, karena dengan mengambil satu izin eksplorasi atau izin IUP ya, nikel di OBI ini kami bisa sebesar ini seperti saat ini. Kami mulai membangun, mulai melakukan penambangan, dan pada akhir 2014 kami memutuskan untuk ekspansi, melakukan hilirisasi dengan membangun satu smelter nikel pertama, yang pertama PT MSP Mega Surya Pertiwi, yang telah berproduksi mulai dari awal 2017 dengan kapasitas output sebesar 25.000 metal ton per tahun. Ini merupakan smelter pertama ferronikel kami dengan 4 production line RKF. Selanjutnya 2018 kami ekspansi lebih lanjut, joint venture dengan Legend dari China untuk membangun proyek HPAL pertama di Indonesia di tahun 2018 ini. Terus terang ini adalah satu tantangan yang luar biasa buat Harita karena HPAL ini dikenal sebagai teknologi yang sangat challenging dan sangat susah. Banyak proyek-proyek HPAL di dunia itu yang gagal, dan kami kebetulan puji Tuhan proyek ini bisa berhasil dengan baik, dan pada saat 2021 kami mulai produksi HPAL dalam bentuk MHP dengan kapasitas output 37.000 ton per tahun. Tapi sebelumnya di 2020 kami mendapat status proyek strategis nasional untuk kawasan industri OBI dari pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kami ekspansi lebih lanjut, 2021 kami mulai membangun tahap 2 dari HPAL kami. Tahap 1 itu adalah 2 production line, tahap 2 ini adalah 1 production line yang mulai operasi atau konstruksi pada 2021. Kami juga mulai membangun smelter kedua kami atas nama PT Halmahera Jaya Ferronikel di 2021. 2022 untuk menambah cadangan kami akuisisi 1 tambang atas nama PT GPS sebesar 70% saham di GPS. Kami juga pada akhir 2022 menyelesaikan pembangunan 2 line dari 8 jalur produksi RKF di HJF pada akhir tahun 2022. 2023 kami telah menyelesaikan total 5 jalur, dan bulan April 2023 kami IPO, dan di April juga kami mulai produksi uji coba nikel sulfat yang pertama di Indonesia, dan juga dengan kapasitas sebesar 240.000 metric ton, merupakan kapasitas produsen nikel sulfat yang terbesar bahkan di dunia. Selanjutnya untuk 2023 sampai akhir tahun ini kami akan menyelesaikan pembangunan 3 jalur produksi dari RKF PT HJF, dan pada saat akhir Mei kemarin atau awal Juni ini 3 line yang dari total 8 sudah selesai konstruksinya juga. Kami juga akan uji coba untuk produksi kobalt sulfat yang merupakan turunan lebih lanjut dari MHP. Dan akan juga mulai proyek RKF PT KPS yang akan lanjut dengan proyek stainless steel di kemudian hari. Next. Nah, ini adalah gambaran dikit buat Bapak Ibu. Ini adalah industri yang kami lakukan di Pulau Obi dari upstream, midstream, sampai downstream. Bapak Ibu bisa lihat di upstream, di proses penambangan, kami mengolah tambang kami menghasilkan 2 produk, yaitu saprolite dan limonite. Awalnya kami hanya mengambil saprolite karena limonite belum ada teknologi yang cocok untuk memproses menjadi MHP. Kebanyakan juga pabrik-pabrik RKF atau ferronikel masih melakukan limonite ini sebagai overburden atau waste karena tidak bisa diproses lebih lanjut. Tapi keunggulan kami mengambil saprolite untuk diproses menjadi ferronikel, sedangkan limonite yang berkadar rendah nikelnya itu kami proses dengan teknologi HPAL menjadi mixed hydroxide precipitate, dan kemudian kami lanjutkan juga untuk diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Nah, nikel sulfat, kobalt sulfat ini merupakan 2 bahan baku utama untuk membangun atau memproduksi prekursor. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, prekursor ini adalah bahan akhir untuk membuat katoda, dan katoda sendiri apabila digabung dengan anoda akan menjadi baterai mobil kendaraan listrik ini. Untuk di industri besi baja,
kami proses menjadi ferronikel dan ke depannya kami akan bangun proyek stainless steel juga, sehingga sebagian besar ferronikel yang kami produksi sekarang maupun akan datang akan dipakai untuk dikonvert menjadi stainless steel di tahun-tahun 2025 ataupun di awal 2026. Jadi ini adalah mata rantai kami. Kami tidak hanya fokus kepada ferronikel ataupun stainless steel, tapi kami mempunyai dua stream. Yang pertama adalah stream untuk produksi stainless steel melalui produksi awal ferronikel, dan kedua adalah produksi bahan baku baterai mobil listrik dengan teknologi HPAL yang proses nikel ore kadar rendah berupa limonite menjadi MHP dan kemudian nikel sulfat dan kobalt sulfat. Lanjut. Ini saya ingin menjelaskan dikit mengenai lokasi yang kami di Obi ini. Lokasinya ada di bagian barat Pulau Obi, dan kalau Bapak Ibu lihat, lokasinya sangat strategis di pinggir pantai sehingga mempunyai jarak yang bagus untuk akses ke pembeli-pembeli produk nikel di China, Korea, Jepang di utara dari Indonesia. Bapak juga melihat tambang kami dan processing plant kami itu sangat berdekatan satu sama lain, terutama di wilayah TBP dan GPS ini, sehingga sangat memberikan efisiensi dalam hal production cost, khususnya untuk transportasi bahan baku ke processing plant kami. Oke, lanjut. Nah, kami juga tidak lupa bahwa untuk sebagai perusahaan tambang kami terus harus fokus juga bagaimana menjaga lingkungan, dan kami sangat patuh dan punya komitmen besar untuk penerapan ESG dan sustainability dalam operasional kami di Obi ini. Kami fokus untuk memastikan bahwa integritas dan kepatuhan kami terhadap prinsip-prinsip governance yang ada. Kami juga fokus kepada bagaimana menjaga environmental di Obi, baik itu dalam monitoring secara ketat, mutu tanah, udara, dan laut yang ada di sana. Saya tiap hari dapat foto laut dari Obi untuk memastikan bahwa tidak ada pencemaran lingkungan ataupun ada leakage dari limbah dari pabrik kami ke arah laut di Pulau Obi. Sosial, kami juga banyak melakukan hal-hal untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri buat masyarakat di sekitar kawasan kami, dan juga bagaimana membantu peningkatan kesehatan dan juga pendidikan dari masyarakat di sana. Sampai saat ini Bapak Ibu mungkin belum tahu, tapi di sana udah beroperasi pabrik kami dengan karyawan kurang lebih 23.000 orang. Dan di sana itu sudah membangun kawasan terpadu sehingga masyarakat di sana pun dapat menerima manfaat yang luar biasa. Di Obi ini belum ada listrik Bapak Ibu, jadi kami power plant kami juga mensuplai listrik kepada desa-desa terdekat kawasan industri kami, dan juga kami membangun tower-tower telekomunikasi sehingga masyarakat di Obi sana pun juga bisa menikmati fasilitas telekomunikasi 4G atau 4G. Ini adalah satu kelebihan yang kami lakukan untuk kemandirian masyarakat di sana, dan juga mendidik masyarakat di sana agar bisa mandiri dan apa yang mereka produksi seperti padi atau beras, sayuran, buah, ikan-ikan dari laut yang mereka tangkap itu kami absorb untuk jadi konsumsi karyawan kami sebanyak 23.000 orang di Pulau Obi. Lanjut. Nah, overview dari perusahaan kami sedikit, saya akan bagi dikit mengenai operasional tambang kami. Kami baru mengoperasikan 2 tambang, kami masih punya 2 tambang yang belum kami gali atau kami belum eksplorasi lebih lanjut. Tapi kami akan melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk JMP dan UAM ini di awal-awal tahun mendatang agar bisa menambah cadangan kami di kemudian hari. Bapak Ibu saya lihat bahwa produksi output tambang kami itu cukup signifikan. 2022 mencapai 10 juta ton nikel ore yang kami produksi, dan kami pakai sendiri sebanyak 7,7 juta. Sisanya adalah cadangan untuk tahapan tahun berikutnya. Dalam hal ini kami sangat efisien karena semua output nikel ore kami itu dipakai oleh smelter dan refinery kami di sana. Jadi tidak menjual ke pihak luar atau pihak ketiga. Lanjut. Untuk HPAL atau pembuat bahan baku baterai mobil listrik, kami sudah punya pabrik HPAL di sana dengan kapasitas total 55.000 ton atau metrik ton per tahun dari 3 line HPAL yang kami miliki di sana. Dan bulan ini kami juga catat sejarah baru karena kami bisa produksi nikel sulfat yang pertama di Indonesia dan terbesar kapasitasnya di dunia. Kami akan melakukan ekspor perdana juga pada bulan Juni ini ke market di luar negeri untuk produk nikel sulfat. HPAL juga dalam tahap untuk uji produksi kobalt sulfat yang merupakan turunan dari MHP. MHP itu mengandung nikel dan kobalt Bapak Ibu, jadi kami bisa melakukan
proses lebih lanjut sehingga dari MHP ini kami bisa produksi nikel sulfat maupun kobalt sulfat yang dapat dijual ke pembuat prekursor yang ada di luar negeri. Oke, pembeli-pembeli dari produk kami ini adalah pembeli berupa perusahaan-perusahaan global seperti GEM atau CNJR yang memproduksi prekursor atau baterai mobil listrik di luar negeri. Bapak bisa lihat skala perusahaan kami sangat besar, pabrik-pabrik kami sana sangat skalanya sangat besar dan kapasitasnya juga luar biasa di sana. Next. Untuk outputnya juga kami, Bapak Ibu juga bisa lihat, ada terdapat peningkatan signifikan dari produksi MHP kami. Dari tahun 2021 totalnya hanya naiknya ada sekitar 3 kali lipat, Bapak Ibu bisa lihat. Dan untuk sales volume juga naik hampir 3 kali lipat. Dan antara kuartal 1 tahun lalu sampai dengan kuartal 1 tahun ini juga peningkatannya cukup signifikan, yaitu sekitar 36-39% peningkatan di kuartal 1 tahun ini dibanding kuartal 1 tahun lalu. Oke, lanjut. Kami juga sedang membangun HPAL yang tahap pabrik HPAL kedua kami. Di sana Bapak Ibu bisa lihat konstruksi sudah berjalan. Sebelah kanan bawah ada foto pabrik kami yang sedang dibangun di sana. Dan sebelah kiri ada foto adalah satu tangki autoclave yang dibuat di China. Dan ini besarnya luar biasa Bapak Ibu. Kami kirim utuh dari China seperti ini, jadi bukan knockdown. Ini adalah salah satu autoclave terbesar juga yang akan kami miliki di Pulau Obi dan akan segera dipasang sehingga kami dapat memproduksi sebanyak total 65.000 metal ton mulai tahun 2024 nantinya. Lanjut. Untuk RKF, kami punya 2 perusahaan yang sudah beroperasi di sana, yaitu MSP dan HJF. MSP mempunyai kapasitas output 25.000 metal ton ferronikel. HJF nantinya akan mempunyai 95.000 metal ton per tahun kapasitas, karena tahun ini belum bisa produksi secara full karena dalam tahap ramping up, sehingga tahun ini kontribusi HJF hanya sekitar 65.000 metal ton. Tapi ini akan menunjukkan signifikan increment dalam hal output kapasitas kami, karena tahun lalu 2022 kapasitas kami hanya 25.000 dari MSP doang. Saat ini 2023 kami punya kapasitas output tahun ini akan mencapai 90.000 metal ton per tahun karena ada kontribusi yang signifikan dari HJF, yaitu smelter kami yang kedua. KPS, smelter kami yang ketiga, akan mulai segera dibangun dengan 12 jalur produksi, dan 2026 diharapkan akan memproduksi secara full sebanyak 185.000 metal ton per tahun. All in all, akhir atau pertengahan 2025 kami berharap kapasitas output kami di Veronica mencapai 305.000 metal ton per tahun. Namun, kami akan mengabsorb 2/3 dari Veronica kami ini untuk diproses lebih lanjut menjadi stainless steel yang akan kami bangun dan diharapkan beroperasi pada tahun 2026. Lanjut. Bapak Ibu bisa lihat pertumbuhannya juga signifikan, terutama dari kuartal 1 tahun lalu menjadi kuartal 1 tahun 2023 ada penambahan signifikan dari HJF sebesar kurang lebih peningkatannya sekitar 88% dari sisi sales volumenya, sedangkan untuk dari perusahaan output meningkat lebih dari 100%. Lanjut. Oke, ini adalah summary-nya kapasitas produksi kami. Growth kami yang kami udah plan 3 tahun mendatang, Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat bahwa untuk ferronikel 2022 kapasitas kami hanya 25.000. Kami berharap 2023 akan naik menjadi 90.000 atau hampir 4 kali lipat dari 2022. 2024 ferronikel kami akan mencapai full kapasitas sekitar 120.000. Dan pada saat 2025 KPS atau smelter ketiga kami beroperasi, total output kami akan menjadi 305.000 ton per tahunnya. Untuk nikel cobalt compound atau bahan baku baterai mobil listrik, ekspansi kami di 2023 ini meningkatkan kapasitas dari 37.000 metrik ton menjadi 55.000, dan pada saat 2024 kami berharap akan mencapai kapasitas sebesar 120.000 metal ton per tahun. Itu berasal dari ONC atau HPAL company kedua kami akan beroperasi diperkirakan pada pertengahan tahun 2024. Ini adalah growth story akan kami lakukan di OBI untuk mengembangkan terus hilirisasi nikel ini. Sebagai gambaran Bapak Ibu bisa lihat contoh produk kami, foto bagian atas yang paling atas adalah ferronikel, bentuknya blok seperti ini.
Yang ke tengah itu warna hijau, yang saya suka bercanda bilang ini matcha powder. Ini adalah MHP, mixed hydroxide precipitate. Dan yang paling bawah adalah yang warna biru kayak pasir, ini adalah nickel sulfate. Saya belum punya foto cobalt sulfat karena sekarang masih tahap produksi trial production di Pulau Obi. Nanti kita akan update nanti setelah kami dapat barangnya dari Obi. Lanjut. Untuk financial, saya juga bisa kasih gambaran sedikit bahwa pendapatan kami meningkat secara konsisten dengan CAGR 53% revenue kami dari 2020 sampai 2022, di mana 2022 revenue kami mencapai 9,5 triliun lebih. Sedangkan pertumbuhan dari kuartal 1 tahun lalu dibanding kuartal 1 tahun ini, peningkatannya mencapai 75%. Gross margin kami juga cukup baik, berkisar antara 30 sampai 50-an persen. Bapak Ibu bisa lihat bahwa gross margin kami itu increase dengan CAGR 55% dalam 3 tahun terakhir, dan untuk yang kuartal ke kuartal ini meningkat sekitar 14%. EBITDA juga cukup bagus, CAGR 110%, kemudian net profit kami juga meningkat cukup bagus, di mana peningkatan net profit kami cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Tahun lalu kami bukukan net profit sekitar hampir 4,6 triliun. Tahun ini first quarter kami mencapai sekitar 1,5 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu bisa simply analyze kita punya first quarter result ini, mungkin semoga bisa mencapai sekitar 6 triliun, which is quite significant compared to net profit tahun 2022. Next. Oke, dari saya itu aja. Untuk memperlihat bagaimana nikel sulfat kami akan menunjukkan satu video peresmian yang dilakukan oleh Kemenpora Marves pada beberapa minggu yang lalu di Pulau Obi. Mungkin boleh dibantu diputarkan videonya. Bapak dan Ibu, hari ini menjadi saksi peresmian pabrik nikel sulfat yang menjadi pabrik pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi dunia. Saya kira ini satu pencapaian yang sangat penting ya buat Indonesia. Kenapa? Karena dengan membangun pabrik nikel sulfat ini nilai tambah yang diciptakan itu jadi semakin besar. Jadi kalau sebelumnya nikel ore ini jadi MHP sekarang kita proses menjadi nikel sulfat. Jadi tinggal sebenarnya satu langkah lagi untuk membentuk prekursor ya. Saya kira ini adalah pencapaian yang sangat penting, akan menguatkan posisi Indonesia dalam mata rantai material baterai lithium di dunia. Yeah, so the nickel sulfate production here is of course the first in Indonesia, so that is a fantastic achievement following the first production of MHP a couple of years ago. Indonesia is really critically important for the whole EV and energy transition. The country currently produces around 40% of global nickel production, and that's expected to increase to about 60% by the end of this decade, by about 2030. So going forward, Indonesia will become increasingly important to provide nickel primarily for the increase in demand from EV batteries. And MHP will be the key provider of that demand, and of course the conversion to nickel sulfate. Konsultan ini adalah satu dari konsultan di dunia yang cuma ada 2 Pak yang bisa melakukan sertifikasi terhadap IRMA ya. Dan konsultan ini menyampaikan kepada saya ini yang Obi di Harita ini adalah yang terbaik Pak di antara yang bakal lihat. Jadi saya kira ini bukan dari saya Pak. Jadi sekali ini bukan dari saya, ini adalah dari tiap orang yang memang punya pengalaman dan kompetensi untuk melakukan review tersebut ya. Bapak dan Ibu, resmi sudah pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia dan yang terbesar di dunia dalam kapasitas beroperasi. Tepuk tangan untuk keberhasilan dan kontribusi. Dan ini kita merasakan dampaknya karena dengan beroperasinya Harita Group di Halmahera Selatan. Status kemiskinan kita di Halmahera Selatan itu sudah 0,16% menurun tajam. Dan ini bukti nyata, Pak. Saya kira yang sangat penting ditunjukkan itu adalah bagaimana pengelolaan tailing di sini ya. Karena selama ini banyak sekali muncul tuduhan bahwa Indonesia melakukan deep sea tailing, melakukan pencemaran lingkungan,
material baterainya tidak ramah lingkungan, yang lain-lain. Jadi kemarin dengan melihat langsung bagaimana proses dry stacking tailingnya, kita bisa melihat sendiri gitu ya, bagaimana pengelolaan tailing itu dilakukan secara hati-hati, ya dilakukan dengan benar ya, sehingga tidak merusak lingkungan ya. Dan kemarin juga ketika saya diskusi dengan teman-teman dari Benchmark Mineral, mereka juga sangat memiliki impresi yang sangat baik ya terhadap pengelolaan tailingnya di sini. Jadi saya kira ini bukti ya. Jadi kalau selama ini banyak sekali di media-media yang bilang hal-hal negatif ya, saya kira dengan membawa langsung mereka ahlinya ya, melihat langsung bagaimana pengolahan tailing di OB ini, saya kira ini adalah satu langkah yang sangat baik. It's been incredibly impressive to see. I hadn't been here before, so it's fantastic to see the scale. There's a lot of projects happening as well with expansions and improvements to improve the efficiency and the scale. I think for me there's been a very key focus on quality and protecting the environment and ensure that everything's done in a sustainable way as possible. So it's been great to see all of that and how everything links together. Harita track recordnya dalam mungkin 5 tahun terakhir ini luar biasa ya. Dimulai dari pabrik NPI, ferronickel, terus kemudian melangkah lebih lanjut menjadi pionir saya kira untuk pengembangan teknologi aspal di Indonesia ya. Dan ini bukan suatu langkah yang tidak berisiko ya, ini risikonya cukup tinggi karena teknologi aspal ini bukan teknologi yang mudah sebenarnya ya. Namun saya kira dengan kerja keras dan partnership yang baik dengan investor asing dari Harita ya, saya kira ini kesuksesannya patut diacungi jempol. Dari pemerintah juga dukung kan Pak ya? Iya, kita dukung penuh. Ya, terima kasih Pak Roy terkait dengan pemaparan buat dari sisi NCKL ya. Kita melihat untuk prospek dari NCKL ini sangat menarik ya Pak. Didukung dari penambahan kapasitas dan juga outlook ke depan ya, terutama dari EV dan juga buat dari sisi smelternya. Nah, sebelum kita memasuki sesi Q&A, kita akan bahas dulu review terkait dengan dari sisi technical ya. Silakan William. Halo, terima kasih. Mari kita lihat dulu di sini. Sebentar saya buka dulu ya. Saya share screen dulu sebentar. Oke, semua sudah terlihat jelas. Di sini saya mau kasih bagaimana kondisi teknikal dari pergerakan untuk saham Persada. Yang kita perhatikan ini sebelum masuk sana, bagaimana kondisi market saat ini, di mana low IHSG-nya ini kita sudah dekat banget dengan support 65-60. Memang ini ada downtrend ya sejak Mei 2003 itu, jadi sekarang udah 1 bulan penuh kita sudah mencapai level support. Tapi perhatikan support ini sebenarnya sudah bertahan sepanjang year to date 2023. Jadi saya sebenarnya cukup optimis, kita sebenarnya sudah bottoming untuk market ini. Peluang besar dalam waktu dekat kita akan melihat ada rally dan IHSG. Berarti kita bisa breakout. Target market bisa menuju ke arah 6770 lalu 6960. Lalu bagaimana, apakah sektor basic industry yang ada dalam ini akan bergerak? Saya ngelihat ada peluang. Di sini kita lihat kalau dari basic industry, memang ini juga sama, IHSG ada tekanan di mana kita sudah breakdown di bawah support 1100. Ini dekat dengan support minor 980 dan menurut saya sama, ini potensi rebound. Kalau ini downtrend lainnya teruji, tapi paling tidak ada ruang kenaikan sampai level 1050. Kalau kita lebih optimis lagi, flip level 1100 ini bisa kembali uji. Tentunya kalau ternyata IHSG tetap kan ada risiko, berarti itu akan terus tekan sampai 900. Dan menurut saya sih itu risiko yang lebih kecil daripada peluang kita akan rebound. Ingat, IHSG kita juga sudah mencapai level support. Jadi kalau kita percaya pergerakannya akan ada skenario rebound, ini bisa diuntungkan. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan yang berada di dalam basic industry? Saya ngelihat di sini kita juga sebenarnya sudah bottoming, di mana kita sudah mencapai level 745, dan ada breakout dari downtrend line. Selama beberapa hari terakhir kita melihat ada pergerakan ya sebenarnya sudah relatif tipis karena kita baru saja breakout. Tapi itu nggak apa-apa karena kita bagaimanapun juga secara teknikal ini untuk deteksi bottoming.
saya ngelihat ini ada peluang. CKL bisa kembali rally, ya mungkin agak pelan ya, karena nggak terlalu cepat. IHSG bagaimanapun kan dia belum rally, masih uji-uji level support. Paling nggak mencapai level 1100, lalu berikutnya tuh sebelum kita menuju ke arah 1475, yaitu high dari NCKL. High dari NCKL terdeteksi pada bulan April Mei 2023 ini ada sedikit resisten minor antara level 1275. Dan sekarang ini sebenarnya kita masih cukup jauh, kita masih di bawah Rp1.000, jadi sebenarnya masih lorong kenaikan yang sangat lumayan. Tentunya ada risiko ya, kalau ternyata IHSG kita itu masih ada tekanan bearish yang lebih dalam, kita bisa di bawah level 6.500, seperti saya bilang, kita berarti akan breakdown di bawah 745. Seperti yang saya lihat tadi, kalau kita bandingkan dengan teknikal di sektor basic industry, risiko itu sebenarnya lebih kecil daripada upside potensial yang bisa mencapai level 475. Ya, demikian update secara teknikal. Saya kembali lagi, moderator, silakan. Ya, thank you William buat dari paparan terkait dengan teknikalnya ya. Sekarang kita sebelum masuk Q&A, kita akan membahas juga nih terkait dari sisi makro, terkait dari sisi dari ini. Lionel, dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, jadi ini presentasi saya yang ini mengenai kondisi downstreaming industrialization kita ya, yang merupakan masa depan dari industri nikel Indonesia. Jadi kalau downstreaming industrialization itu biasa kan dikenal dengan smelter ya. Kontribusi smelter ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu memang sudah positif bahkan saat di tengah pandemi, bahkan hingga saat ini kondisinya cenderung naik tapi sedikit datar ya di first quarter. Nah, mungkin yang menarik adalah ekspansi downstreaming kita itu dari smelter ke manufacturing transportasi ya, yang merupakan basis dari pertumbuhan dari industrialisasi di masa depan, di mana hal itu merupakan bagian dari pengembangan EV ya, menjadi program pemerintah. Nah, untuk potensi pertumbuhan dari transport manufacturing ini, kita harus memperhatikan data penjualan mobil ya, yang saya rangkum di grafik sebelah kanan. Nah, di sini mungkin hal yang menarik adalah paling tidak dalam 3 kuartal terakhir ini indeks penjualan mobil kita ya itu sudah melebihi kuartal pertama tahun 2019. Nah, bahkan di kuartal ke-4 tahun 2022 itu sudah 14% di atas kuartal pertama tahun 2019. Jadi bisa dikatakan bahwa penjualan dari four wheels kita ini sudah cukup stabil untuk menopang perkembangan industri EV di masa depan. Sedangkan dari sisi two wheels ya, untuk bar chart berwarna biru itu baru bisa melewati level penjualan di first quarter 2019 itu pada first quarter tahun ini. Nah, tapi paling tidak kalau melihat arah pergerakannya dari sisi demand sih cukup positif di tengah pergerakan consumption growth yang stabil. Nah, strong domestic demand ini akan menjadi faktor utama pendukung pertumbuhan industri nikel kita ya, dan juga kebijakan downstreaming pemerintah, dikarenakan walaupun ekspor nikel dan produk-produknya ya, termasuk iron and steel itu tumbuh sangat pesat ya dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir ini. Kan di tahun ini mungkin ekspor baja dan stainless steel ini akan menghadapi tantangan yang cukup berat ya, terutama dari perlambatan ekonomi China di kuartal kedua tahun 2023 ini. Jadi kalau berdasarkan dari data PMI di sektor manufaktur, China itu sudah mengalami kontraksi. Kontraksinya memang tidak terlalu besar, tetapi dengan kontraksi 2 bulan berturut-turut di bulan April dan di bulan Mei, tentu ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor mengenai kekuatan ekonomi China untuk pemulihan setelah COVID di tahun 2023. Akan tetapi sejauh ini pemulihan ekonomi China masih bisa ditopang oleh sektor jasa ya, dari garis bar chart di bagian atas yang berwarna orange. Ya, memang sektor jasa juga melambat, tapi diharapkan sih sebelum ekonomi China mengalami resesi lebih jauh, pemerintah China bisa memberikan stimulus yang cukup untuk membalikan keadaan
mungkin stimulusnya belum akan berasa di kuartal kedua ini, tapi diharapkan bisa segera dirasakan dampaknya mungkin di kuartal ketiga atau bahkan kuartal keempat tahun ini. Nah, selain itu dan selain dari kondisi tersebut, kami melihat ada potensi ya domestic demand di Indonesia ini akan mendapatkan tambahan stimulus ya, terutama dari sisi moneter melalui potensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Ya, jadi kalau menurut proyeksi kami, Bank Indonesia ini kemungkinan akan melakukan pemangkasan suku bunga di second half 2023 kira-kira sebesar 50 basis poin ya, dari kondisi 5,75 menjadi 5,25%. Ya, dan kami memperkirakan Bank Indonesia akan melakukan pemangkasan suku bunga ini bahkan dalam kondisi the Fed menaikkan terminal rate atau suku bunga puncak mereka dari 5,25 ke 5,5%. Nah, faktor pendukung dari proyeksi kenaikan pemangkasan suku bunga ini adalah kondisi makro yang kondusif, terutama dari sisi inflasi dan nilai tukar, di mana ya kalau hingga bulan Mei 2023 ini inflasi sudah melambat dari puncaknya di sekitar 5,5% menjadi 4%, yang merupakan batas atas dari target Bank Indonesia. Nah, kalau menurut proyeksi kami hingga akhir tahun nanti kemungkinan inflasi berada di 2,8%, ya, sedangkan di inflasi inti berada di 2,2%. Jadi kondisi ini tentu sangat kondusif bagi Bank Indonesia untuk mulai melakukan rate cut. Nah, dari sisi rupiah, memang memori kita pasti tidak terbawa ke overshooting terakhir, di mana rupiah itu mengalami overshooting dari sekitar level 14.100, 14.200 menuju 15.500, 15.600. Tetapi kami melihat ke depan nih kondisi rupiah akan cenderung stabil dan mungkin stabilnya di equilibrium yang agak tinggi sekitar 14.900 dikarenakan potensi pemangkasan suku bunga serta menipisnya current account balance Indonesia akibat melemahnya harga komoditas global. Tapi secara overall kami melihat kondisi ini kondusif untuk pemangkasan suku bunga yang mungkin bisa mendorong lebih lanjut lagi permintaan terhadap kendaraan, utama kendaraan listrik. Oke, sekian presentasi makro dari saya. Saya kembalikan ke Juan. Silakan, Juan. Oke, thank you Lionel atas pemaparannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke sesi Q&A ya. Oke, mungkin dari Pak Roy atau Pak Lukito bisa membantu ya Pak untuk menjawab. Pertanyaan pertama datang dari Pak John ya. Nah, Pak John bertanya terkait dengan bagaimana hasil trial produksi untuk nikel sulfat, berapa persen dari total kapasitas produksi nikel sulfat yang sudah berhasil diproduksi, dan kapan Pak untuk estimasi pabrik nikel sulfat ini sudah bisa beroperasi untuk full capacity-nya? Mungkin saya bisa langsung jawab ya Pak John. Saat ini trial produksi nikel sulfat berjalan dengan sangat baik dan kami akan melakukan ekspor perdana pada bulan Juni ini juga dengan tujuan pada pembeli yang ada di China untuk produksi perdana kami. Dan saat ini kapasitas produksi nikel sulfat kami adalah bisa mengkonversi seluruh produksi MHP kami menjadi nikel sulfat, atau dengan kata 100% produksi MHP kami bisa kami konversi menjadi nikel sulfat dengan kapasitas yang ada di sulfate plant yang ada di OB ini, Pak. I see. Berarti untuk estimasi tersendirinya kapan Pak ya bisa untuk nanti bisa full capacity untuk di tahun ini atau bagaimana Pak? Jelas tahun ini Pak, dan rencana ini mulai Juni Juli ini udah 100% kita bisa mengkonversi 100% ini Pak menjadi nikel sulfat. Oke, berarti untuk kedepannya kemungkinan akan ada additional margin Pak ya dari sisi produk nikel sulfat ini. CKL. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Narendro ya. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, untuk masalah financial statement first Q 2023 nih Pak, untuk gross margin dan EBITDA margin turun jauh ya bila di-compare dari first Q 2022 ke first Q 2023. Mohon di-breakdown juga Pak, berapa dari penurunan harga jual dan berapa dari kenaikan cost, serta untuk guidance buat di 2023-nya Pak, dengan asumsi harga rata-rata di level 1 ini.
Kalau secara umum Pak, penurunan kita punya gross margin, EBITDA margin di first quarter 2023 ini disebabkan oleh adanya penurunan harga jual dari MHP dan juga ferronikel Pak di global market dunia ini ya. Kita melihat bahwa memang ada penurunan itu, dan kedua, kontribusi penurunan profit kami juga karena dari produk HPAL ini, MHP ini dulunya kan mempunyai cobalt credit yang sangat tinggi Pak. First quarter tahun ini itu cobalt credit menurun, sehingga menyebabkan profit margin kami atau kontribusi profit dari HPAL kami itu menjadi menurun, mengakibatkan sehingga total net profit kami dari sisi holding company juga menurun karena kontribusi dari HPAL juga turun gitu Pak. Gitu. Oke Pak, jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Narendro. Lalu berikutnya dari Bapak Jonathan ya. Apakah ada rencana Pak untuk tap in downstreaming setelah dari sisi nikel sulfat? Mungkin bisa lanjut ke precursor baterai atau ke level selanjutnya Pak? Kalau ngomong ini Pak, sebenarnya precursor baterai ini kan sangat berbeda dengan manufacturing dari bahan baku baterai mobil seperti nikel sulfat ya Pak ya. Tapi kami juga akan melihat peluang apabila kami menemukan satu strategi investor yang cocok chemistry-nya dengan kami dan mereka punya pengalaman yang dalam mengenai pembuatan precursor, why not? Tapi saat ini kami fokus dulu untuk bagaimana memproduksi secara full nikel sulfat dan kobalt sulfat kami sehingga kami bisa mensuplai nikel sulfat dan kobalt sulfat kami kepada precursor manufacturer yang ada di luar negeri. Tapi kalau kata lain, kalau ada nanti investor yang strategik, yang cocok misalnya untuk bangun precursor, why not? Toh tempatnya di OU juga masih luas untuk bangun pabrik precursor gitu Pak di sana Pak. I see. Mungkin pertanyaan berikutnya dari saya juga Pak ya, saya juga penasaran nih Pak mengenai dengan NCKL sendiri Pak. Jadi kan yang seperti kita tahu ya Pak ya, buat dari sisi baterai ini kan sekarang ada yang lagi marak itu adalah dari sisi LFP juga Pak, dari iron phosphate ya. Jadi maksudnya dari sisi demand iron phosphate di Cina itu meningkat. Sebenarnya gimana sih Pak buat dari iron phosphate ini terkait dengan nanti demand dengan baterai nikel, dan juga nanti apakah Bapak melihat itu sebagai pesaing buat buat dari baterai nikel, atau memang nanti akan ada complementary nih antara nanti kebutuhan untuk LFP sendiri-sendiri atau dari yang NCM atau NCA itu sendiri, itu bagaimana? Oke, ini pertanyaan bagus ya Pak Juan ya. Kalau kita lihat baterai mobil listrik sekarang ini adalah LFP yang dominan dan juga dari baterai berbasis nikel seperti NMC, nikel, mangan, kobalt. Kita melihat masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau baterai LFP itu memang lebih murah saat ini karena kan secara massal bisa diproduksi dengan gampang. Dan kedua, LFP ini juga di China itu sangat dominan baterai LFP ini untuk digunakan di China. Kenapa? Karena di China ini charging station-nya banyak sekali Pak. Jadi walaupun dia punya density untuk menyimpan listriknya lebih dikit daripada baterai berbasis nikel, tapi karena charging station di China itu begitu banyak, sehingga buat mobil-mobil yang punya baterai yang kapasitas listriknya dikit, nggak masalah Pak. Mereka bisa charging di mana aja, gitu. Jadi memang, dan kedua tipikal di China itu banyak kan mobil yang berbentuk city car. Berbeda dengan market yang di US atau di Eropa. Kalau di US kan Bapak tahu, mobil-mobil sana kan SUV yang lebih besar, bukan city car. Kebutuhannya tentu juga distance juga lebih panjang. Misalnya perjalanan interstate yang butuh jarak jauh. Sehingga kalau mereka butuh untuk jarak jauh ini, tentu mereka akan butuh kapasitas baterai yang lebih besar dibanding yang LFP. Makanya NMC itu lebih banyak faktor keunggulannya bila digunakan untuk jarak jauh seperti di Amerika ataupun di Eropa, Pak. Kelebihan dari baterai nikel juga adalah mereka lebih tahan dari cuaca ekstrim. Misalnya waktu saat winter, ada salju, baterai dari NMC ini biasanya lebih tahan terhadap cuaca ekstrim seperti itu, Pak. Sedangkan LFP itu boleh dibilang relatif kurang kuat terhadap cuaca-cuaca ekstrim seperti udara dingin yang itu, Pak. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari LFP dan NMC. Kedepannya saya melihat bahwa NMC dengan LFP ini akan in tandem untuk menguasai market baterai mobil listrik di masa depan, Pak. Kenapa? Karena mereka punya keuntungan dan kelemahan yang masing-masing saling menutup. Kalau di market Eropa, market Amerika, tentunya NMC base yang akan dicari. Tapi kalau di China, karena charging station-nya banyak,
mungkin LFP akan lebih banyak yang dipakai di sana gitu. Tapi satu hal yang penting adalah kita lihat, walaupun di China sebagian besar mobil listrik menggunakan LFP based battery, tapi kenapa China itu banyak invest di Indonesia untuk membangun bahan baku baterai mobil listrik yang berbasis nikel? Karena mereka lihat peluangnya, Pak. Di LFP itu kan banyak udah dipakai China, tapi mereka lihat peluang untuk yang long range atau long distance, mobil-mobil besar, truk, bus tentu membutuhkan kapasitas baterai yang lebih mumpuni dalam hal penyimpanannya. Makanya mereka masuk juga ke investasi Indonesia karena mereka lihat bahwa NMC itu juga punya peluang besar juga untuk in tandem menguasai market baterai untuk mobil listrik di kemudian hari, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak Juan. Oke Pak, menarik sekali ya. Berarti memang sebenarnya kita ngeliatin nikel ini akan lebih digemari kepada passenger yang suka lebih traveling dan memang kebutuhan untuk jarak jauh ya, karena density energy yang dari baterainya ini yang sebenarnya menjadi kelebihan untuk nickel base related buat dari baterai gitu ya kira-kira Pak ya. Itu jaraknya itu mungkin secara density-nya mungkin secara garis besar Pak. LFP baterai itu watt hour-nya itu per kilogram sekitar 160 maksimum. Sedangkan nickel based battery itu antara 250 watt hour per kilogram sampai dengan 300 watt hour per kilogram. Jadi bedanya banyak untuk density penyimpanan energi listriknya gitu Pak. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau Bapak misalnya tinggalnya Jakarta, ya pakai mobil city car, ya mungkin LFP is enough. Kalau Bapak misalnya long distance, weekend sering keluar kota, misalnya ke Jogja atau kemana, mungkin at the end of the day akan cari mobil yang baterainya yang lebih tahan untuk jarak jauh gitu Pak. Kurang lebih seperti itu gambarannya Pak. Iya, very clear Pak. Thank you Pak buat penjelasannya. Karena keterbatasan waktu, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak buat dari sisi NCKL sendiri. Nah, yang seperti kita tahu Pak, buat dari government Indonesia ini kan sudah menetapkan ya Pak ya untuk pencabutan tax holiday buat dari sisi pemasangan smelter baru nih, especially buat yang kelas 2 ya, salah ya. Nah ini kita pengen tahu nih Pak, untuk dari dampaknya sebenarnya terkait dengan industri dan untuk NCKL sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak? Oke, tujuan pemerintah menerapkan pencabutan tax holiday ini sebenarnya untuk menahan laju ekspansi untuk smelter yang baru. Karena mereka melihat bahwa kapasitas produksi ferronikel atau NPI di Indonesia itu sangat besar, jadi harus dituruni agar jangan terjadi oversupply di market dunia, Pak. Itu saya setuju. Jadi untuk smelter yang baru yang akan di-apply atau diajukan itu sudah tidak diberikan oleh pemerintah. Tapi untuk semua perusahaan nikel yang sudah memiliki approval tax holiday, itu tidak ada gangguan, Pak. Tetap berlaku untuk tax holiday-nya. Dan kami di NCKL, semua anak usaha kami yang sudah apply dengan tax holiday ini telah mendapat approval dan sampai saat tidak ada masalah dalam hal approval tax holiday-nya. Baik untuk smelter, refinery kami yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi, itu semuanya sudah mendapat tax holiday dari pemerintah. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, Pak. Demikian, Pak. Juan. Oke, Pak. Jelas sekali, Pak. Thank you, Pak, buat dari jawabannya. Terima kasih juga buat Lionel, William, Alkito, dan Pak Roy, Pak ya, untuk buat dari sisi pembahasan terkait dengan NCKL. Jadi kita bisa tahu dengan lebih jelas ini ya, prospek dan juga betapa menariknya sebenarnya industri nikel dan bagaimana positioning NCKL dari industri yang kita lihat masih hot ini ya Pak ya. Jadi mungkin buat dari transition energy ini juga akan sangat menguntungkan juga buat dari sisi NCKL yang positioningnya kalau kita lihat ini udah lumayan baik ya dibandingkan dengan yang lainnya juga. Mungkin sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk follow sosial media Dasar Sekuritas. Mungkin sekian untuk webinar pada hari ini. Saya Juan Octavianus, equity analyst dari Kamar Sekuritas Indonesia. Undur diri. Terima kasih semuanya. Thank you.